Jadi menurut gue LDR itu suatu hal yang sulit dan butuh tekad, bukan tekad, apa ya, kayak butuh komitmen sama diri sendiri dan pasangan yang sangat amat-amat kuat gitu sih. Hai semuanya, balik lagi nih di Kisah Kasih Pemuda yang ketiga. Jadi buat yang udah nonton nih Kisah Kasih Pemuda sebelum-sebelumnya pasti tahu aku siapa, aku Keisha. Dan aku di sini nggak sendirian, aku selalu ditemani oleh Mary. Say hello dong Mary. Hai semuanya, kembali bertemu dengan kita. Semoga kalian gak bosen ya. Gak Yes, bosen dan kita dong. kembali dengan topik yang gak kalah asik juga tentunya. Kali ini kita mau bahas apa? Coba Mary tahu nggak? Hari ini tuh kalau nggak salah kita mau bahas LDR nggak sih, Kay? Jadi kita kali ini bakal ngebahas tentang long distance relationship yang mungkin nantinya bakal ada belok-belok sedikit ke long distance religion kali ya. Aduh, boleh. Kita masuk kali ya ke pertanyaan pertama nih. Oke, menurut lu nih, LDR tuh apa sih, Mer? Menurut gue, LDR tuh intinya secara umum artinya kan long distance relationship ya. Yang mana berarti kita tuh ibaratnya kayak menjalankan hubungan jarak jauh gitu ya. Bisa beda kota, beda negara, atau beda alam gitu. Aduh, itu Astagfirullahaladzim. dark banget. Maaf. Kelewatan. Ya berjarak lah ya intinya. Yang penting kan harus beda bapak, beda ibu. Soalnya kalau sama kan agak Itu jadinya Sweet Home Alabama dong. lebih bahaya ya. Betul. Tapi gue setuju Kalau sih, dari gue lu juga. sendiri gimana, Kay? Menurut gue juga gitu sih. Dari namanya aja long distance relationship ya udah. Jadi relationship yang berjarak. Gue setuju sih sama lo. Terus Bener. Mer, Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut lu nih, yes. Kay, gimana sih pandangan lu tentang LDR ini? Aduh, agaknya gue tim yang negatif ya soal LDR nih. Aduh. Gue agak-agak masih gimana ya, bisa nggak ya LDR gitu, kayak emang bisa ya orang-orang tuh LDR gitu, emang bakal work ya. Gue tipe yang kayak gitu sih. Jadi menurut gue LDR itu suatu hal yang sulit dan butuh tekad, bukan tekad, apa ya, kayak butuh komitmen sama diri sendiri dan pasangan yang sangat amat-amat kuat gitu sih. Kalau menurut lu gimana, Mer? Bener sih, gue kurang lebih setuju sama lo. Kayak sebenarnya apa ya, tapi terlepas dari kayak betapa berat dan susahnya LDR, sebenarnya kayak menurut gue LDR tuh indah sih sebenarnya. Kan maksudnya kayak artinya tuh dalam gitu, dimana ketika ada dua orang saling sayang dan kayak harus menjalankan hubungan mereka dalam kondisi jarak jauh, mau itu terpaksa mau enggak ya, dan mereka bakal kayak apa ya, bahasanya tuh kayak ngalamin homesick sama satu sama lain. Itu kayak indah aja, nggak tau gak sih, buat gue kayak indah aja gitu. Kayak lu bakal ngerasa kangen-kangenan segala macam, dan ya unik aja sih sebenarnya kalau misalnya apa ya, ngalamin hubungan yang kayak gitu. Cuma emang gak semua orang kan kuat LDR karena bakal jarang banget ada waktu buat ketemu, komunikasi juga susah gitu kan. Belum lagi kalau misalnya eh, pasangan kita atau bahkan dari kitanya sendiri yang kayak suka overthinking gitu kan, kayak gimana ya kalau misalnya nanti dia ketemu sama yang lebih cantik, lebih ganteng, atau kayak gimana ya kalau misalnya dia nyaman sama orang lain. Kayak pasti ada-ada aja deh pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi ya ada positif negatifnya lah pasti. Iya sih, Gitu. apalagi ini nggak sih, Mer, kalau yang beda negara tuh kayak waktunya beda, kayak mungkin dia baru bangun, kitanya udah TW tidur, itu kan jadi lebih susah juga komunikasiinnya gitu kan. Tapi Iya, benar banget. keren sih, kayak gue nggak nyangka lo menganggap apa ya, lo punya pandangan seperti itu ke LDR gitu kayak wow, kece juga gitu. Ya berarti kayak ada dua sisi ya nih ya, kayak sisi gue yang kayak aduh kayaknya nggak bisa deh LDR tuh gini-gini, sedangkan lo yang kayak menganggap LDR tuh it's something unique and cute loh gitu.
Oh ya gue juga Iya. ini sih, gue setuju kalau misalnya LDR tuh jadi kayak pas ketemu lebih berharga gak sih? Kayak lebih Iya, momennya tuh lebih dapet gitu. bener banget. Setuju banget gue. Tapi kalau misalnya untuk gue pribadi ya, sebenarnya gue juga bukan kuat LDR. Nah, ngomongin soal itu tuh, lu kan gak tipe yang kayaknya kalau misalnya harus tuh gak akan kuat. Terus what will you do kalau lo harus LDR? Agak berat ya sebenarnya ya. Cuma apa ya, yang paling penting tuh menurut gue kita tuh harus punya prinsip. Ini prinsip bikinan gue yang kayak menurut gue penting banget buat kalian semua yang ngejalanin hubungan mau LDR atau enggak ya sebenarnya. Ada gue biasanya nyebutnya 3K, dan jujur prinsip ini tuh sangat amat berpengaruh ke hubungan gue sama cowok gue. Jadi menurut gue kalian harus mendengarkan ini dengan seksama, karena siapa tahu ini bisa membantu hubungan kalian juga gitu kan. Jadi 3K itu singkatan dari komitmen, kepercayaan, sama komunikasi. Dan menurut gue 3 hal ini tuh hal-hal yang paling penting untuk lo tanemin dalam hubungan lo sih. Karena kalau misalnya kayak salah satu aja nggak ada tuh hubungan kalian nggak bakal bisa jalan dengan baik menurut gue. Dan kalau misalnya ya nanti ke depannya gitu cowok gue sama gue harus LDR, mungkin kayak gue bakal ngajak cowok gue buat lebih menerapkan prinsip itu bareng-bareng sih. Kalau lu sendiri gimana kayak? Gue juga kayaknya gak kuat ya. Jadi what will I do kalau misalkan gue LDR? Udahan sih kalau gue kayak. Soalnya gue gini, balik lagi, gue tuh tipe yang overthink. Gue susah buat percaya sama orang gitu. Gue susah banget kayak buat percaya sama cowok gue. Jadi gue mungkin bakalan lebih memilih untuk kayaknya lebih baik udah. Karena gue gini loh, gue takut ya ketika kita menjalankan LDR yang jadi kita tuh udahannya nggak baik-baik. Sedangkan kalau misalkan kita putusnya karena harus LDR, kayak putusnya mau nggak mau kan karena keadaan kan. Dan maybe di saat gue balik kita masih bisa ya ada momen lagi, bisa balik lagi. Gue tuh mikirnya kayak gitu. Terus kayak soal tadi 3K keren sih. Iya sih, itu bener sih. Menurut gue juga itu penting banget. Itu penting banget. Jadi itu penting banget. Terapkan ya teman-teman. Tolong ya dicatat ya guys. Oke, jadi tadi kan lu bilang lu gak kuat LDR ya. Yang jujur gue juga gak kuat. Kayaknya gue yakin gak ada orang yang kuat LDR sih. Sebenarnya dikuat-kuatin aja ya jatuhnya. Betul sih. Tapi banyak loh orang-orang yang kayak LDR dan emang work. Kayak gue suka ngeliat ini sih. Yang sama anak Tarnus. Itu kayak bener-bener chat aja susah loh. Iya. Langgeng-langgeng banget. Keren sih menurut gue. Iya, menurut gue mereka komitmennya kuat sih. Yoi, dan kepercayaannya juga keren sih kalau menurut gue. Ya bentuk komunikasinya cek ya. Iya. Aduh. Kalau menurut lu faktor apa aja sih yang bikin orang kayak kita nih takut buat LDR? Aduh. Mana ya? Waduh nih mendukung banget nih. Kedengeran gak sih ada suara hujan? Gak kedengeran kok, kedengeran. Kedengeran ya? Lagi hujan guys, mendukung banget nih. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurutku pribadi sih banyak ya pasti faktornya. Kayak kalau dari persepsi gue mungkin lebih ke banyak godaan kali ya. Yang akhirnya benar tadi kayak kata lu yang kayak akhirnya bikin kita overthinking kan ke pasangan. Terus apalagi ya, mungkin lebih ke takut juga kalau komunikasinya nggak lancar, karena ya itu tadi mungkin kalau misalnya beda kota atau beda daerah, beda negara gitu kan, waktunya juga nggak selamanya sama kita kan, bisa beda sejam 2 jam, atau mungkin kalau misalnya beda negara ada yang beda 12 jam segala macam, dan itu agak susah untuk nyeimbanginnya. Dan juga ya lebih ke mungkin ya itu sih, mungkin karena susah nyimbanginnya, jadi kayak bakal ada jarang ngomong apa sih gue? Kayak bakal agak blunder nih dia. Iya, kayak bakal jarang banget ada waktu karena kesibukan masing-masing gitu. Ya balik lagi kalau menurut gue solusinya 3K itu sih, dan harus bisa saling ngertiin juga karena kita pasti punya kesibukannya masing-masing dengan ya segala rintangan-rintangan yang kita alamin di daerah masing-masing juga. Jadi ya komunikasinya harus tetap jalan sih, meskipun mungkin gak lancar terus ya, cuma ya seenggaknya ngabarin dikit-dikit lah gitu. Kalau dari lu sendiri gimana nih Kay? Faktornya apa? Kalau menurut gue
satu sih, gue tuh selalu ingat kata-kata yang deket tuh yang jauh bakal selalu kalah sama yang deket. Dan Aduh. itu tuh kalau emang gue LDR, gue merasa bukan hanya di pasangan gue doang gue takutnya, gue pun takut. Misalkan kayak misalkan gue tiba-tiba ketemu orang baru, terus kayak dia ada sosoknya gitu. Jadi itu sih menurut gue yang bikin faktor terbesar gue takut buat LDR gitu. Dari pasangan gue dan dari diri gue nya juga. Terus ya yang lainnya udah sebutin sih, kayak dari komunikasi bener, apalagi ntar ada kesibukan juga. Terus nanti yang awalnya udah makin lama nih, yang awalnya chatnya masih oke nih, masih sering, masih ngabarin dan lain-lain, terus akhirnya makin sibuk, makin renggang, di situ mulai ada perkelahian gitu, kayak mulai cekcok nih kayak gitu kan. Nah itu sih menurut gue. Jadi ya mirip-mirip lah faktor-faktornya ya. Iya, gue setuju banget sih kalau misalnya soal yang bikin nyaman itu. Karena dari gue pribadi juga sebenarnya gue nggak cuma takut dianya ada orang yang bikin dia nyaman, cuma kayak kitanya juga takutnya kayak ada yang bikin kita nyaman dan kita akhirnya kayak luluh gitu kan. Dan apalagi tadi misalkan nih kayak udah komunikasinya makin renggang, terus udah makin jarang video call atau misalkan teman sekedar call, ada nih yang terus-terusan dateng terus tenangin, yang kayak udah nggak apa-apa, udah selesai. Itu udah setan banget yang begitu-begitu tuh. Aduh, bahaya banget emang. Makanya komitmen sama diri kitanya sendiri juga harus besar nggak sih, Mar? Benar-benar setuju banget. Oke, dari faktor-faktornya yang tadi sebutin kebanyakan melenceng ya, agak lebih ke kontra ya sebenarnya ya. Kalau menurut lo nih, is there anything good about LDR? Sebenarnya tadi udah kita bahas sih soal yang kalau misalnya LDR tuh jadi sekalinya kita ketemu, or maybe sekalinya kita bisa call bareng atau nobar yang kayak virtual gitu, itu jadi yang kayak means a lot gitu loh, karena sama-sama sibuk, sama-sama jauh gitu. Terus justru kalau dari gue hanya melihat itu doang ya goodnya LDR. Kayak yang lainnya apa sih goodnya gitu, gue nggak tahu. Oh, goodnya ini sih, kalau memang pasangan gue atau gue kita harus LDR untuk mengejar impian dia atau untuk kayak masa depan dia, ya itu bagus dong gitu kan. Kalau menurut lu gimana? Jujur sebenarnya gue kurang lebih sama-sama lu ya, kayak gue tidak menemukan adanya positif dari LDR sebenarnya. Itu cuma formalitas aja yang tadi gue sebutin ya guys, mohon maaf, biar ada aja gitu sebenarnya alasan positifnya. Padahal sebenarnya menurut gue pribadi nggak ada gitu kan. Tapi gue sempat ngebahas ini juga sama cowok gue, terus kayak cowok gue bilang bagusnya LDR katanya buat ngelatih mental. Wow. Iya, gak salah sih, cuman banyak deh cara lain untuk melatih mental selain LDR gitu. Iya, makanya kan, aduh memang ya dia agak-agak gitu. Tapi sebenarnya iya juga sih kalau ngelatih mental, karena kan dia itu tadi banyak godaan dan lain-lain. Terus sama mungkin kalau dari gue bakal kayak ngerasa jauh lebih kangen gak sih? Karena kayak misalnya yang awalnya yang kayak pas kita masih sering ketemu, masih deket-deketnya, kayak kangennya tuh pasti kayak cuma segitu aja. Tapi kayak begitu LDR tuh kangennya jadi meningkat lah gitu. Menurut gue itu salah satu yang kayak amazing aja sih dari LDR. Enggak ada amazing-amazingnya, enggak, itu formalitas aja. Enggak, tapi lu pernah gak sih rasa kayak gini? Gue gak tahu ya, ini sebenarnya gue gak tahu gue yang lebay apa gimana, tapi kayak waktu itu tuh gue tuh kan satu kota kan sama cowok gue. Terus kayak waktu gue harus pergi ke Pangandaran gitu. Terus kayak cuma 4 hari, Mer. Dan biasanya gue tuh di Bandung bisa yang kayak seminggu, 2 minggu gak ketemu, yang kayak udah fine aja gitu. Tapi tuh karena 4 hari gue di Pangandaran, serasanya jauh banget kan. Rasa kangen gue aja udah yang kayak, duh gue pengen ketemu, gue pokoknya pengen ketemu, balik langsung ketemu. Jadi kayak itu baru 4 hari dan baru Pangandaran doang yang kayak waktunya masih sama. Jadi makanya gue gak bisa ngebayangin kalau misalnya gue harus LDR yang berbulan-bulan, gimana tuh? Aduh, gimana ya, memang agak berat. Dan sebenarnya gue juga ada pengalaman kayak gitu. Jadi waktu itu cowok gue tuh sempet ikut kakaknya meeting ke Bali. Jadi kayak kakaknya meeting, terus dia yang kayak ya liburan aja gitu kan ke Bali, sotoy banget gitu, sosok ninggalin gue, kurang ajar memang. Terus kayak
dari Bali sama Jakarta kan beda 1 jam ya. Di Bali tuh 1 jam lebih cepat kan waktunya. Dan itu dia 5 hari di Bali. Itu posisinya sebelum masuk sekolah kan, masih libur tuh. Terus gue juga ngerasain persis banget kayak lo yang kayak kok nih orang nggak pulang-pulang ya, lama banget ini kayaknya 5 hari. Padahal kalau misalnya gue 5 hari nggak ketemu dia, kalau misalnya dia lagi di Jakarta gitu kayak ya udah biasa aja gitu, nggak ada gimananya. Tapi kayak gara-gara beda kota jadi yang kayak aduh nggak bisa ini, gue nggak bisa. Tuh kayak padahal baru 5 hari, seminggu aja belum gitu. Itu Iya, belum. seminggu aja nggak nyampe. Bener-bener emang kita kayak calon-calon nggak bisa LDR deh, Mer. Calon-calon nggak bisa ini, emang udah nggak bisa nih kayaknya nih. Aduh. Oke, terus abis itu nih, kalau menurut lu, kalau surprise LDR apa aja sih yang harus disiapin? Paling pertama balik lagi ya kayak omongan cowok gue, mental sih sebenarnya ya. Karena menjalin LDR tuh pasti berat banget. Karena ya lu harus bisa adaptasi sama jarak, sama waktu, dan gak semua orang tuh bisa dan mau dan siap juga buat ngelakuin itu kan. Terus kedua, lu harus siapin waktu buat pasangan lu sih, sekecil apapun, sedetik pun gitu, kayak seenggaknya buat ngabarin dan lain-lain. Kayak jangan sampai karena lo lagi ada di posisi LDR, lo jadi gak ada waktu sama sekali buat pasangan lo, karena itu bisa jadi pemicu berantem sih sebenarnya. Kayak pemicu utama berantem dari LDR itu gak sih, karena kayak perbedaan waktu dan lain-lain. Terus terakhir apa ya, kayak yang tadi lu bilang sih, kayak kita harus nyiapin komitmen buat diri kita sendiri dulu, terus akhirnya baru kayak kita ngomongin komitmen berdua sama pasangan. Gitu sih, kayak harus bisa ngeyakinin satu sama lain kayak kita LDR tapi ya gak bakal ngapa-ngapain, gak bakal macem-macem, meskipun banyak godaan juga tetap setia dan lain-lain. Dan itu buat ngeyakinin ke pasangan pasti susah kan, apalagi ya LDR gitu kan. Menurut gue itu sih yang harus ditekenin. Kalau dari lu sendiri gimana, Kay? Menurut gue juga setuju sih sama lu, cuman menurut gue dari awal udah harus diobrolin dulu sih. Jadi kayak bener-bener diobrolin nih, kayak keadaannya harus LDR. Dan gue bukan, kalau memang harus gue LDR, gue bukan tipe orang yang ya udah cobain dulu aja. Enggak, gue gak mau. Gue pengennya, bener kata lu tadi kan, komitmen juga kan. Jadi kayak ya udah, lo ngerasa bisa nggak, kalau lo sendiri ragu bisa LDR atau enggak, lebih baik ya udah nggak usah aja. Gitu, kalau menurut gue gitu sih. Terus juga kayak soal yang ngabarin juga bener sih, karena gue percaya banget kayak if he wants atau if she wants, ya udah bisa kok. Kayak itu bener mau banget. sesibuk apapun, sehektik apapun, kalau dia mau dia bisa loh ngabarin lo. Karena kita tuh ngabarin nggak ada kali 5 menit, enggak semenit juga, kayak cuma ngechat doang, tapi ngabarin gitu kan. Ketika mulai nih dia menghilang, nggak komunikasi lagi, dan he or she udah nggak mau gitu, udah nggak mau aja, udah nggak merasa lo prioritas gitu kan. Iya, benar banget. Terus belok-belok dikit nih. Aduh, gue udah gak enak nih. Lo pernah gak sih long distance religion? Aduh, kebetulan lagi ngalamin ya. Oh wow. Tapi kalau long distance relationship enggak kan? Enggak sih, cuma nggak tahu nih ya ke depannya gimana. Semoga sih enggak ya. Iya, kita tuh sama-sama lagi gitu gak sih, Mer? Sama-sama yang kayak ada kemungkinan LDR gitu. Iya banget, karena kuliah kan. Ya, jadi gimana? Coba sharing dong, long distance religion nih gimana nih, Kak? Oke, jadi agak ngebahas agama nih ya. Gue kan kebetulan Katolik, cowok gue tuh Kristen ya. Sebenarnya mungkin kalau misalnya orang ngeliat yang kayak udah biasa gitu loh, maksudnya kayak nggak jauh-jauh banget gitu, ibaratnya kayak ya cuma beda gereja aja sebenarnya. Cuma agak susah menurut gue ya, lebih ke susah di restu orang tuanya aja sih sebenarnya ya kan. Tuh susah banget tuh, memang berat ya restu orang tua. Cuma ya gimana ya, sebenarnya kompleks sih kalau ngomongin relationship. Kayak ya sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya
dua orang dalam hubungan ini bisa nemuin jalan tengah buat permasalahan agama, menurut gue ya kalian bakal fine-fine aja sih, karena kalian seenggaknya ada effort buat berjuang sama-sama gitu kan, kayak gue mau perjuangin lu dan lu juga mau perjuangin gue. Cuma kalau misalnya kalau misalnya kayak agamanya yang memang udah jauh banget nih, ajarannya jauh banget, mending gak usah dari awal sih, karena itu wah kalau misalnya diterusin nih, terus kayak kalian makin hari makin sayang dan lain-lain, itu ngelepasnya susah banget, asli susah banget, pasti bakal susah banget. Apalagi kalau misalnya salah satu di antara kalian gak ada yang mau ngalah gitu kan, karena kan kebetulan ini di Indo ya, dan di Indo tuh ada hukumnya buat kayak kalian harus nikah sama yang seiman dan lain-lain. Jadi cukup susah sih kalau menurut gue, kalau yang kayak jauh banget gitu ya. Kalau dari lu sendiri gimana, Ki? Long distance relationship nih, lu pernah ngalamin gak? Aduh, justru gue enggak. Karena tadi yang lo bilang kayak kalau misalkan emang agamanya kuat, apalagi kan gue tuh Islam kan. Wah, Islam kan agaknya ke beda agama lumayan strict ya gitu. Dan gue juga bukan dari keluarga yang benar-benar kuat banget agamanya, enggak. Cuman tetap lah dari keluarga gue sendiri pun jangan sama yang beda agama. Dan dari situ jadi mindset gue kalau udah beda agama ya udah nggak usah mulai. Even kalau ada cowok ngedeketin gue udah beda agama, gue udah mundur duluan, kayak dulu nggak deh, makasih. Karena gue juga di otak gue, buat apa lu memulai sesuatu yang lu udah tahu endingnya gimana? Lu cuma bikin memori indah, tapi kayak ujung-ujungnya nggak bisa bareng gitu. Jadi kayak aduh, deep banget ketemu. Emang ini sebenarnya melencengnya agak sedih gitu ya kalau membahas long distance religion gitu. Bener banget. Aduh. Bener sih kalau menurut gue long distance religion tuh salah satu ada yang harus effort lebih, ya nggak sih, harus sama-sama memperjuangin si hubungan itu. Bener. Setuju banget. Oke, terakhir nih dari lo sendiri. Yang sebenarnya kayaknya kita semua udah tahu ya jawabannya apa ya. Cuma ya udahlah ya. Ini pertanyaan terakhir nih. Lu bakal ngelakuin LDR gak sih, Kay? Both ya, religion dan distance ya. Iya. Aduh. Gak. Maaf banget. Aduh, cowok gue kalau nonton maaf, tapi kayak gak, maaf banget. Gue tuh udah ngebahas gitu loh, Mer, kayak gimana ya kalau nanti aku kuliah keterimanya di luar, gimana terus kayak gue tuh selalu bilang dadah, kalau aku terima di luar dadah, gue tuh yang kayak gitu kan. Terus dia sempet ngomong kayak, hah, kamu ngedadahin aku? Terus kayak hah, maksudnya lo mau LDR? Kayak, ih gak mau gue gitu, takut, gak mau, takut gitu, maaf, gue takut. Oh gimana, Mel, mau gak? Aduh, jawabannya pasti sama ya. Gue juga gak mau. Karena kayak sama, gue juga sempet ngebahas ini sama cowok gue kan. Dan kayak ya sama-sama gak mau. Tapi kayak cowok gue sempet bilang gitu kan, kalau misalnya kita jadinya LDR gimana. Terus gue kayak, aku gak mau. Ya, pokoknya gak mau kuliah, kalau gak aku ikut kamu ya kamu ikut aku lah, gak peduli. Terus dia kayak, ya udah diusahain bareng-barengnya. Lucu sih kayak, udah kita usahain ya. Kalau yang religion gimana nih, Kay? Wah, apalagi itu sih lebih no banget sih. Kalau gue maaf banget, LDR masih mungkin ke depannya kalau udah ngerasa bisa makin sayang, kan susah ya, semakin sayang semakin susah untuk melepaskan. Jadi kayak ya belum tahu kan ke depannya gimana, tapi untuk saat ini jawaban gue kalau long distance relationship gue gak mau. Ya. Tapi kalau religion enggak, itu mah udah definitely no kalau gue. Tuh. Okay. Lu mah berarti mau ya dari lo aja pacaran. Jadi kayak udah menjawab sebenarnya. Sebenarnya lebih ke karena masih deket aja sih ajarannya ya. Jadi gue menerima gitu. Kalau misalnya udah jauh banget gue juga no sih. Berarti let's say lu kan Katolik ya? Cowoknya Islam deh. Aduh, gue big no sih. Iya kan? Oke lah, berarti sama lah. Iya, tapi kayak kalau misalnya nih kayak dia misalnya kayak he's a 10 gitu, tapi beda agama, itu gue yang kayak gitu, tapi kayak enggak sih.
Kayak gue nggak bakal mengiyakan sih, bodo amat lu mau sebaik apapun, kalau misal beda Iya. agama gue nggak bisa bro, mohon maaf ya. Tau gak sih ujung-ujungnya sama gue diapain, gue friendzonin gitu tahu kalau misalkan kayak dia baik banget Wih. tapi kayak beda agama, maaf tapi kita sahabatan aja ya gitu. Gue tuh kayak Oh gitu. iya lagi, sama kalau nggak gue friendzone gue ghosting. Iya lagi, sama gue juga ghosting sumpah. Kayak udah asik nih bla 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 bla, kayak ya gue sholat dulu ya, lo gak sholat, oh gue bukan, oh iya, terus besoknya gue hilang. Maaf banget tapi gak bisa. Iya lagi. Oh. Susah ya kalau religion, berat guys, berat. Aduh. Gitu. Iya, setuju banget. Berarti lu tipe yang ini ya? Apa? Restu orang tua penting. Bener, itu penting banget. Iya. Kayaknya gue tuh tipe yang kalau misalnya orang tua kalau orang tua gue nggak setuju, ya gue terobos sih, nggak bercanda. Banyak itu banyak sih terjadi di kota-kota besar gitu, banyak, nggak apa-apa. Nggak sih, lebih ke diperjuangkan dulu. Kalau misalnya emang nggak bisa ya udah gitu, gue kayak oh ya udah, berarti orang tua yang orang tua gue ngomongin bener nih gitu. Ini Tapi BTW tetep aja diterobos dulu sebenarnya. betul, terobos dulu aja gitu. Siapa tahu gitu. Siapa Berubah tahu, gitu pikiran. Bener, setuju banget gue. Oke. Tapi yang gue dapetin dari maksudnya obrolan kita ini ya, gue bener-bener pengen sih shout out ke orang-orang yang bisa LDR dan masih bertahan sampai sekarang. Setuju. Gue kalian keren banget sih. Karena nggak gampang, sumpah. Nggak semua orang bisa loh LDR tuh. Jadi kayak shout out all those people deh. Gitu. Iya, benar. Setuju banget gue. Itu BTW ada yang komen-komen tuh dari tadi katanya, spill siapa yang pindah gereja. Demi apa? Aduh, jangan gitu dong. Masih jauh ya. Kita lihat aja ya berarti ya. Iya, kita lihat aja ke depannya gimana ya guys ya. Doakan yang terbaik ya guys ya. Gue merasa diserang nih. Jujur ya, emang agaknya di pojokan. Jadi gimana nih? Gitu. Aduh, nih kalau cowok gue nonton, maaf ya. Gue juga agak takut, maaf. Jadi kita maaf dulu semuanya. Aduh, Mary pindah Protestan, gue pindah Katolik, gimana barter kita? Waduh, gimana ya? ada perjanjian dulu ya. Janjian dulu gak tuh? Ya, nasib beda gereja ya kak. Semangat deh. Berarti segitu aja gak sih Mer obrolan kita hari ini? Ya segitu aja deh, gue sudah lelah membahas LDR dan segala ketidak ada positifannya sama sekali ya. Jadi intinya LDR itu yang ada untungnya LDR sih sebenarnya, intinya kesimpulannya itu. Dan kita berdua nggak ada yang mau dan nggak ada yang siap LDR juga gitu ya. Tapi kalaupun harus dihadapkan dengan LDR, yang penting harus itu tadi sih 3K, komitmen, kepercayaan sama komunikasi itu harus tetap dijalanin. Terus harus percaya sama satu sama lain, harus siap mental gitu ya. Oke, jadi segitu aja dari kisah kasih pemuda hari ini tentang LDR, baik itu long distance relationship ataupun long distance relationship. Yes, betul. Kalau ada yang mau sharing-sharing juga boleh banget gak sih? Kayak mungkin apa yang kalian rasain nih yang lagi LDR, atau mungkin kalian mau cerita sebenarnya ada loh hal indah dari LDR yang kita belum tahu. Boleh banget. Benar-benar. Boleh banget sih diceritain ke kita kan. Oke, jadi segitu aja. Hope you guys enjoy it. Dan semoga kalian bisa ngambil pelajaran juga, terutama bagi yang sekarang lagi ngejalanin LDR. Semangat terus, jangan patah semangat. Karena gue yakin pasti ada saatnya dimana kalian bakal kayak ketemu lagi, bakal kangen-kangenan, dan bakal kayak ngejadiin momen LDR tuh memorable. Karena dimana kalian kayak lagi jauh banget nih, tapi kalian tetap bisa menjalin hubungan itu, stay strong di hubungan itu pasti bakal ada momennya dimana kalian ngerasain itu. Jadi harus semangat terus, harus kuat mental gitu. Dan buat yang LDR tapi udah mulai belok, udah nemuin orang-orang yang asik, coba tolong ya
Coba tolong inget lagi Tolong. punya cowok. Aduh, menurut gue orang-orang kayak gitu tolong tobat ya kalau misalnya kalian mendengarkan ini. Iya, coba tolong nih kita ingetin nih, hey. Oke. Oke, jadi segitu aja. Thank you so much buat yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di KKP selanjutnya. Gue Mary pamit undur diri. Gue juga Keisha pamit undur diri. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye.